Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Berni akan memberikan materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, yaitu tentang mengenal buku fiksi dan non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua adalah mengidentifikasi informasi buku melalui indeks. Yang ketiga adalah membuat peta konsep tentang alur dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang keempat adalah mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan dalam buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengertian buku fiksi non-fiksi. Berni punya 2 buku. Kira-kira manakah buku fiksi dan non-fiksi? Apa terhempasnya sebuah harapan atau belajar menapaki zaman yang berisi petunjuk praktis membuat media pembelajaran secara online? Anak-anakku di rumah, kira-kira yang mana fiksi dan non-fiksinya? Nah, untuk itu, agar kalian bisa memahami tentang buku fiksi dan non-fiksi, Berni akan jelaskan tentang pengertian buku fiksi. Buku fiksi adalah sebuah buku yang berisi tentang hal-hal yang bersifat khayalan atau rekaan atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisikan tentang kejadian yang sebenarnya berdasarkan kajian penulis. Contoh buku fiksi adalah cerpen, novel, puisi, drama, komik, fabel, hikayat, dan lain-lain. Sedangkan contoh buku non-fiksi adalah buku pelajaran, kemudian buku karya ilmiah, kemudian biografi, ensiklopedi, dan banyak macamnya. Untuk itu, coba dari buku ini kira-kira yang mana? Nah, ini adalah contoh tentang buku fiksi karena bercerita tentang sesuatu yang tidak sebenarnya. Sedangkan ini adalah buku non-fiksi karena di sini tentang petunjuk praktis bagaimana cara membuat pembelajaran secara online. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan berikut. Materi selanjutnya yaitu tentang informasi buku melalui indeks. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian indeks buku. Indeks adalah daftar kata atau istilah yang terdapat di dalam buku cetakan. Ya. Indeks biasanya terdapat pada halaman terakhir dan tersusun berdasarkan abjad. Perhatikan contoh berikut ini. Konotasi, koma, 62 sampai 63. Konsentrasi, koma, 49 sampai 53. Nah, berdasarkan indeks di atas maksudnya adalah bahwa
Kata konotasi itu terdapat pada halaman 62 dan 63. Sedangkan kata konsentrasi terdapat pada halaman 49 dan 53. Demikian yang dimaksud dengan informasi buku melalui indeks. Selanjutnya yaitu tentang peta konsep dari isi buku fiksi dan non-fiksi. Isi sebuah buku pada umumnya terdiri dari beberapa bab dan di dalamnya setiap bab terbagi menjadi subbab-subbab. Nah, agar kita lebih memahami isi sebuah buku, kita hendaknya membuat sebuah peta konsep. Di samping ini adalah saya tunjukkan peta konsep tentang buku non-fiksi yang berjudul Apresiasi Sastra. Coba diamati gambar di samping. Di dalam buku itu terdapat 5 bab, yaitu bab 1 berisi pendahuluan, ada pengertian, kemudian manfaat, jenis-jenis karya sastra. Bab 2 berisi tentang pengertian puisi, karakteristik puisi, jenis-jenis puisi, dan cara menulis puisi. Bab 3 terdiri dari prosa, yaitu pengertian prosa, kemudian karakteristik prosa, dan sebagainya. Bab 4 tentang drama, yaitu pengertian drama, karakteristik drama, dan sebagainya. Bab yang kelima adalah penutup. Nah, apabila kita membuat peta konsep seperti ini, maka kita akan lebih mudah untuk memahami isi tentang buku non-fiksi. Lalu, bagaimana dengan peta konsep untuk buku fiksi? Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ seperti arah panah ke atas. Yang pertama adalah pengenalan cerita, kemudian pengenalan peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, kemudian penutup cerita. Nah, kita di dalam membuat buku peta konsep fiksi, ya, dari pengenalan cerita. Misalnya, apa yang diceritakan oleh pengarang, kemudian tokohnya siapa, dan di mana cerita itu terjadi. Kemudian dari pengenalan peristiwa, misalkan adalah masalah apa yang dialami oleh tokoh, penyebabnya apa, reaksi yang dilakukan oleh tokoh, kemudian terjadinya konflik, bagaimana terjadinya konflik dan bagaimana puncaknya konflik. Untuk penyelesaian konflik juga begitu, bagaimana penyelesaiannya. Penutup cerita juga begitu, sama. Nah, dengan kita membuat peta konsep seperti itu, kita akan lebih memahami tentang buku fiksi maupun non-fiksi. Selanjutnya, yaitu kita belajar tentang unsur-unsur kebahasaan atau unsur-unsur yang menarik dalam buku fiksi dan non-fiksi. Di dalam buku fiksi, ya, itu ada ungkapan, ada kata-kata yang berupa ungkapan. Kemudian di dalam buku fiksi kita juga harus memperhatikan tentang unsur intrinsik, seperti gambar di samping saya. Jadi unsur intrinsik itu meliputi tema, penokohan, perwatakan, latar, alur, gaya bahasa, dan amanat. Kemudian daya tarik dari bacaan buku non-fiksi dijumpai pada kekuatan argumentasi penulis,
originalitas gagasan, ataupun kelengkapan datanya, ilustrasinya, dan daya tarik bahasanya. Nah, kita sudah belajar tentang daya tarik buku fiksi maupun daya tarik buku non-fiksi. Kalau disimpulkan, kita lihat gambar di samping. Agar lebih jelas lagi, saya buat kesimpulan tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Coba diamati gambar yang ada di samping. Demikian materi tentang mengenal buku fiksi maupun non-fiksi.